Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Selamat datang pemirsa yang terkasih dan semua pemirsa kami dimanapun Anda berada dalam episode baru dari program studi Alkitab Harian Semua Kitab Suci. Kami masih mempelajari kitab Yeremia, salah satu kitab Nabi utama dalam Perjanjian Lama. Kita sudah mencapai pasalnya 38 dan pasal 39. Kita akan menyelesaikan pembelajaran kitab hebat ini dan saya harap Anda mendapatkan manfaat rohani. Jika Anda menyaksikan untuk pertama kalinya dan Anda ingin merujuk ke kitab-kitab sebelumnya atau pasal-pasal sebelumnya, Anda dapat mengunjungi website kami, semuakitabsuci.com. Jika Anda memiliki pertanyaan atau hubungi kami melalui alamat yang muncul di layar. Jika Anda ingin menghubungi kami melalui telepon, nomor telepon kami tersedia di daerah manapun di seluruh dunia ini. Dan Anda dapat berkomunikasi dengan kami dari mana saja dan kami mencoba dengan kasih karunia Tuhan untuk menjawab pertanyaan Anda. Izinkan saya menyambut tamu saya, hamba Tuhan yang saya hormati studio, Saudara Yusuf Riyad. Selamat datang Saudara Yusuf. Terima kasih Saudara Riyad. Kami juga menyambut para penonton yang ada di studio. Kita akan memulai pelajaran hari ini sebentar lagi, tetaplah bersama kami. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Apa topik utama dari pasal yang ke-38 ini? Kita harus memperhatikan bahwa sebagian besar kitab Yeremia adalah bagian nasihat. Yeremia menasihati dan mendesak orang-orang untuk bertobat dan kembali. Tetapi ada pasal termasuk yang sedang kita pelajari di episode ini, mulai dari pasal yang ke-37 hingga pasal 45 yang mewakili bagian sejarah. Kemudian mulai bagian kenabian sampai pasal yang ke-51. Kemudian tibalah di pasal 52 kesimpulan dari kitab ini yang berulang untuk keempat kalinya. Sebuah kejadian sangat mengharukan yang disebutkan dalam 2 Raja-Raja 25. Pasal terakhir dan pasal terakhir di 2 Tawarikh. Lalu di Yeremia 39, lalu di Yeremia pasal yang ke-52 yaitu kejatuhan Yerusalem. Dalam pasal hari ini, Yeremia ada di dalam waduk. Atas perintah Raja Zedekia, Yeremia dibuang ke dalam perigi yang tidak ada airnya dan yang ada hanyalah lumpur. Benar. Saudara Yusuf, izinkan saya membaca beberapa ayat dari pasal yang ke-38. Silakan. Tetapi Sefaca bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yulkal bin Selenya, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati. Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini. Dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Sedekia menjawab, baiklah ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Sikap aneh yang ditunjukkan dari 4 orang yang ingin membunuh Yeremia, silakan mengomentari sikap ini. Apa yang dikatakan Yeremia sama dengan apa yang telah dikatakannya beberapa kali sebelumnya. Tempat tinggalmu di tanah itu tanpa pertobatan akan membuatmu dihina. Jadi kamu harus bertobat.
Dan inilah yang tolak orang-orang atau untuk menyerahkan kepada Raja Babel supaya kamu mendapatkan kebaikan. Keempat pejabat jahat itu mempertimbangkan bahwa Yeremia melemahkan bangsanya, yang adalah pengkhianatan tingkat tinggi di masa perang dan hukumannya adalah Kematian. kematian. Jadi mereka meminta dia agar dihukum mati. Meskipun Zedekia tidak setuju dengan pendapat ini, tapi dia memiliki karakter yang sangat lemah. Aku bertanya kenapa dia bisa menjadi seorang raja. Namun sayangnya sampai sekarang dan bahkan sampai besok kita akan menemukan raja yang tidak berguna. Seperti Pilatus misalnya. Ketika dia menegaskan beberapa kali, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Selama Ya. Anda sebagai gubernur, dia tidak mendapati kesalahan apapun. Kenapa Anda tidak perintahkan kebebasannya? Karena mereka berkata kepadanya, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar, dan dia ingin memuaskan orang banyak. Gubernur apa ini? Seorang gubernur yang takut kepada rakyatnya, tapi tidak takut kepada Tuhan. Dan di sini Zedekia berkata, baiklah, ia ada dalam kuasamu. Sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Seorang raja. Seorang raja. Benar. Tapi sayangnya dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Artinya dia ingin melepaskan tanggung jawab, tetapi siapa yang mengatakan bahwa tanggung jawab Pilatus sudah selesai atau bahwa tanggung jawab Zedekia sudah selesai? Sebenarnya Pilatus masih bertanggung jawab dan Zedekia masih bertanggung jawab dan akhir Zedekia akan menjadi kematian yang sangat mengerikan. Mengerikan. Karena mereka menyembelih anak-anaknya di hadapannya dan ini adalah pemandangan terakhir yang dilihatnya dalam hidupnya karena setelah itu Raja Babel menajamkan matanya. Betapa seriusnya penghinaan terhadap nabi-nabi Tuhan yang melayani kita atas nama Tuhan. Dan juga akhir dari Pilatus sangat mengerikan dan akhir Herodes sangat mengerikan. Dan akhir dari bangsa Israel sendiri sangat mengerikan. Ketika Titus orang Romawi datang, tetapi sayangnya manusia tidak belajar. Oke, dan memiliki karakter yang lemah. Raja Sedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali, di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur, lalu terperosok Yeremia ke dalam lumpur itu. Mereka mengambilnya dan melakukan kehendak mereka sendiri dan sayangnya mereka membiarkannya jatuh ke dalam lumpur. Dan Yeremia terbenam dalam lumpur. Saya perlu komentar Anda tentang jenis hukuman ini. Di sini kita melihat gambaran yang mengerikan. Terbenam dalam lumpur yang disebut oleh Alkitab lumpur Lumpur yang licin. licin. Dan inilah yang dilakukan Kristus yang kudus baginya segala kemuliaan. Dibacakan dalam Mazmur 69, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Sayangnya, Yeremia adalah manusia, tetapi Kristus adalah anak Allah yang kudus, Raja Israel. Sayangnya di sini dikatakan bahwa dia tidak berbicara tentang perdamaian. Kristus tidak berbicara tentang apapun selain perdamaian. Pada saat terakhir dia memasuki Yerusalem, dia duduk di atas ekor keledai muda simbol perdamaian. Dia menangisi Yerusalem mengatakan, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Betapa besarnya perbedaan antara Yeremia dan Tuhannya Yeremia, yaitu Kristus. Namun, akhir dari Yeremia adalah bahwa dia tenggelam dalam lumpur dan Kristus bagi dia segala kemuliaan berkata, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu, aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Jika kita melihat dalam ayat-ayat ini dari ayat 1 sampai 6, sakit hati dari para pembenci, kita bisa melihat di ayat-ayat berikut mulai dari ayat 7 sebagai sebuah rujukan kepada seorang pribadi yang asing yang telah diangkat oleh Tuhan untuk menghibur hambanya Yeremia yang disebut Ebed Melek orang Ethiopia. Berikan saya gambaran tentang dia, Saudara Yosef. Meskipun orang ini adalah seorang budak, tetapi dia lebih dihormati daripada pejabat-pejabat. Dan ini memang kita pada kata-kata dari pengkhotbah. Aku lihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki. Seperti budak-budak, inilah budak yang bukan orang Israel, tetapi orang Ethiopia berkulit hitam, tapi sebenarnya hatinya putih. Artinya moralnya terhormat. Jadi tetapi ketika didengar Ebed Melek orang Ethiopia itu, julukan namanya Benar. Ebed Melek orang Ethiopia, berarti bahwa dia adalah seorang budak Ethiopia dari raja. Bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Keluarlah. Ebed Melek lalu berkata kepada raja, ya tuanku raja, perbuatan orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia. Yakni masukkan dia ke dalam perigi, ia akan mati kelaparan di tempat itu. Sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed Melek orang Ethiopia itu,
untuk mengangkat Yeremia keluar. Raja ini aneh, di akhir pasal sebelumnya dia memperlakukan Yeremia dengan baik dan memerintahkan sepotong roti diberikan kepadanya setiap hari. Sampai seluruh roti di kota itu habis. Di awal pasal ini, Dia dia menyerahkannya memerintahkan sampai agar mati. diturunkan ke dalam lumpur, lalu setelah beberapa saat dia memerintahkan agar mereka mengangkatnya keluar. Apakah ini seorang raja yang bisa memerintah umat Tuhan dalam masa kritis seperti itu, sementara tentara Kasdim mendekat? Sungguh menyedihkan, sungguh mematahkan hati. Karena kejahatan rakyatnya, maka Allah mendatangkan bagi mereka seorang raja yang jahat dan pecundang seperti mereka. Benar. Tapi aku heran, bahkan setelah mereka menyelamatkan Yeremia, lalu mengangkatnya keluar dari perigi, pertanyaan lain kepada Yeremia dimulai dari ayatnya yang ke-14. Sedekia membawa Yeremia ke hadapannya. Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu, janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku. Lalu jawab Yeremia kepada Sedekia, apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga mendengarkan aku. Lalu bersumpahlah Raja Sedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, demi Tuhan yang hidup yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Sedekia, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, jika engkau keluar menyerahkan diri kepada perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Meski ada panggilan lain kepada Yeremia ketika dia berada dalam keadaan yang sangat buruk, situasi yang sulit, tapi dia tidak mengubah sikapnya. Dan dia mengucapkan kata-kata yang sama kepada Sedekia berulang kali. Sikapnya tidak berubah. Ceritakan kepadaku tentang situasi seperti itu. Ini kepahlawanan untuk berbicara tentang kebenaran di antara kumpulan orang-orang beriman yang menyambut pelayanan Anda sepenuhnya. Berbeda dari melakukan ini di antara orang-orang yang bermusuhan dan jahat. Jadi ini adalah kepahlawanan. Dan faktanya Yeremia yang berkata kepada Tuhan di awal kitab ini, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Namun Tuhan berkata kepadanya, janganlah katakan, aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Aku akan memberimu kekuatan dan pertolongan. Dan sebenarnya ini sangat berani dan gigih. Ini mengingatkanku dengan orang lain yang berdiri di hadapan raja sebagai tawanan dalam Kisah Para Rasul pasal ke-26. Tapi tawanan ini yaitu Rasul Paulus dengan penuh kemantapan, keberanian, dan kesopanan menyediakan Injil kepada Raja Agripa. Dan Agripa berkata kepada Paulus, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Dan Paulus berkata supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan, perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Faktanya Yeremia sangat berani, begitu pula Rasul Paulus. Dan menurutku sampai saat ini masih ada orang-orang yang berani yang berdiri di hadapan gubernur yang berniat menghakimi mereka, dan dengan penuh kemantapan dan keberanian mereka menyaksikan nama Kristus dan tidak menyangkal Dia. Pertanyaan, ayat terakhir di pasal 38, demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjaga. Kapan hal ini terjadi secara historis? Kapan Yerusalem direbut secara historis, Saudara Yusuf? Oke. Waktunya didefinisikan dalam ayat 2 pasal 39 dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia. Dalam bulan yang keempat, pada tanggal 9 bulan itu terbelahlah tembok kota itu. Tradisi Yahudi mengatakan bahwa ini adalah tanggal yang sama ketika Titus orang Romawi masuk ke Yerusalem pada tahun 70 Masehi, tetapi ada perbedaan di sini. Pembuangan berlangsung selama 70 tahun sebagai akibat dari kejahatan bangsa yang sangat mengerikan. Dan pertanyaannya adalah, mengapa pembuangan yang lain berlangsung selama 2000 tahun? Bukankah ada kejahatan yang lebih mengerikan daripada yang mereka lakukan sebelumnya? Dan jika iya, apa kejahatan yang lebih mengerikan itu selain bahwa mereka menyalibkan Kristus pada waktu yang penuh? Dan tanggal di mana Nebukadnezar datang dan mencopot Zedekia dari kedudukan sebagai raja dan membunuh anak-anaknya dan mengeluarkan matanya adalah tanggal yang sangat serius, karena sejak saat itu tidak ada keturunan Daud yang duduk di tahta Daud sampai Kristus datang.
Dan sayangnya, bahkan ketika Kristus datang, mereka menolaknya dan menyalibkannya. Dan akibatnya kerajaan telah ditunda sampai gereja diangkat dari bumi ke surga. Oke, jadi pasal ini yaitu 39 berbicara tentang kehancuran Yerusalem seperti yang Tuhan katakan melalui hambanya yang mereka hina. Benar, Dan kata-kata ini terwujud secara historis, Yerusalem telah jatuh dan ketika anak-anak Sedekia disembeli di hadapannya. benar. Tetapi mulai dari ayat 11 hingga ayat yang ke-14, ada sikap yang diambil Nebukadnezar terhadap Nabi Yeremia. Silakan beritahu kami apa yang dia lakukan dengannya. Sebenarnya, nabi yang berani ini yang dihina oleh bangsanya, pejabat-pejabat, dan raja, telah memperlakukannya dengan kekerasan ekstrim. Nebukadnezar, Raja Kaldea yang kafir, memperlakukan dia jauh lebih baik daripada perlakuan Zedekia dan pejabat-pejabat. Dan ini adalah semacam penghargaan di mana Tuhan mengkompensasikan nabi yang berani ini. Ketika dia berbicara dengan jujur kepada bangsanya, mereka menolak untuk mendengarkan dan menganggapnya sebagai kaki tangan musuh. Padahal ada pepatah mengatakan sahabatmu lah yang jujur kepadamu, bukanlah yang mempercayaimu. Dan Mazmur 41 mengatakan biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Biarlah dia menegurku. Itu adalah minyak untuk kepalaku. Yeremia tidak pernah bermaksud menyinggung perasaan orang banyak. Sebaliknya, dia biasa menangis di tempat tersembunyi. Kesedihan bagi mereka, maka ia berseru kepada mereka agar bertobat karena ia mengetahui akibatnya. Akhir yang mengerikan dari ketidaktaatan mereka dari firman Tuhan dan mereka menolak pertobatan. Tapi sayangnya mereka tidak mendengarkannya sampai kota itu diambil. Dan di sini kita melihat kesetiaan Tuhan karena Nebukadnezar membakar kota dan dia bisa saja membakar rumah milik Zedekia. Tanpa mencari, tapi dia menemukan bahwa Yeremia dipenjarakan di rumah ini dan membawanya keluar. Bisa saja ia dibakar, namun Tuhan dalam kesetiaannya tidak Benar. mengizinkan untuk pembakaran Yeremia. Bahkan dia tidak tetap dipenjarakan, maka Raja Babilonia menetapkan bebas seperti yang akan kita lihat di pasal-pasal selanjutnya. Oke, firman Tuhan terpenuhi. Dan anak-anak Sedekia disembeli di hadapannya dan juga Tuhan menundukkan hati Nebukadnezar, Raja Babel untuk bersikap baik kepada Yeremia sebagai kompensasi dan penghargaan untuknya. Tetapi juga dalam ayat-ayat dari 15 hingga akhir pasal, ada penghargaan untuk Ebed-Melek, orang Ethiopia. Saya akan membaca ayat-ayat ini dan kembali kepada Anda dengan sebuah pertanyaan untuk menjelaskan kepada kami bagaimana Tuhan menghargainya. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya bunyinya, "Pergilah kepada Ebed-Melek orang Ethiopia itu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya, dan semua itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti, tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku." Demikianlah firman Tuhan. Apa yang Anda lihat dalam bagian ini, dalam kata-kata yang dijelaskan atau ditunjukkan oleh Yeremia? Saya melihat dua hal. Pertama adalah bahwa dia percaya kepada Tuhan. Dan mereka yang percaya kepada Tuhan akan diberikan penghargaan. Oke. Kedua adalah bahwa dia penuh belas kasih. Dalam pasal sebelumnya, ketika Ebed-Melek orang Ethiopia memohon kepada Zedekia yang memerintahkannya untuk membawa 30 orang dan mengangkatnya keluar, ini memberitahu kita tentang sebuah isyarat yang tidak diperintahkan Zedekia kepadanya. Tetapi dia, Ebed-Melek, orang Ethiopia, pergi ke gudang dan mengambil dari sana kain lap yang tua dan pakaian yang sudah usang dan berkata kepada Yeremia, "Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu dibawa ke tiakmu sebagai ganjal tali agar mereka tidak menyakitinya sambil diangkat. Dia punya kasih sayang, simpati, dan belas kasihan. Berbagilah orang yang murah hatinya karena mereka sebenarnya akan beroleh kemurahan." Karena itu Tuhan mengutus Yeremia ketika dia berada dalam pengadilan penjaga dan dia sibuk melayani Tuhan. Bukan dirinya sendiri, dengan pesan kepada Ebed-Melek orang Ethiopia mengatakan, "Kamu telah melakukan ini dan aku akan menghargai pekerjaanmu." Sebenarnya setiap pekerjaan sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan akan dihargai di hadapan tahta pengadilan Kristus. Bahkan jika itu sebuah cangkir air dingin yang diberikan kepada seorang murid karena dia adalah milik Kristus. Oke, Saudara Yusuf, kita akan menerima pertanyaan dari para hadirin.
Ayat 10 mengatakan, tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda. Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Mengapa dia melakukan ini kepada mereka? Saudara Yosef berikan kami gambaran tentang orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Ketika invasi terjadi, mereka mengambil pengrajin seperti pandai besi dan lainnya, serta orang-orang terkemuka dan kaya. Tetapi mereka meninggalkan orang-orang yang terpinggirkan yang disebutkan di sini, tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin. Dan ini mengingat kita pada Zefanya 3 ayat 12. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Dan menurut saya itulah Yeskiel pasal 9 mengatakan, dan tulislah huruf pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Artinya, mayoritas masyarakat sedang melakukan kekejian dan ketidakmurnian. Tetapi, hanya sedikit orang yang benar, rakyat yang Tuhan miliki dihargai. Pertama, dengan itu mereka tidak pergi, tapi tetap tinggal di tanah dan diperlakukan dengan murah hati. Yang tidak punya apa-apa, diberikannya kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Musibah bagi beberapa orang adalah keuntungan bagi orang lain. Karena orang-orang itu saleh, maka Allah memberi pahala kepada mereka dengan memberi mereka kebun anggur dan ladang. Mereka tidak memiliki apa-apa sebelumnya. Terima kasih Saudara Yosef, kita sampai di penghujung episode. Sekarang kita menyimpulkan episode bersama para penonton. Pasal 38 menyebutkan 4 pejabat yang memiliki sikap terhadap Yeremia. Bisakah seorang mengingatkan apa yang mereka lakukan? Keempat pejabat ini meminta agar ia dihukum mati karena mereka mengatakan bahwa ia melemahkan semangat para prajurit dan bahwa ia tidak mencari kesejahteraan rakyat. Oke, mereka memaksakan kehendak kepada raja. Ya, Benar, Saudara Yosef. Oke. Meskipun itu permintaan orang-orang ini terpenuhi dan Yeremia dibuang ke dalam sumur, tetapi ada seorang yang sangat setia bernama Ebed-Melek, orang Ethiopia. Adakah yang bisa mengingatkan saya akan hal ini, kepribadian dan apa yang dia lakukan? Ebed-Melek adalah orang penuh belas kasihan dan simpatik. Dan dialah yang meminta Yeremia diangkut dari sumur lumpur. Dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan dan diberkatilah mereka yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, benar ada semacam perbandingan antara Yeremia ketika dia berada di dalam sumur lumpur dan Tuhan Yesus yang tercatat dalam Mazmur pasalnya yang ke-69. Silakan ingatkan kami tentang hal ini. Persamaannya terlihat dalam nubuat kitab Mazmur 69 tentang Tuhan Yesus. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Dan dalam Mazmur 40 ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dari lumpur rawa. Ini adalah kemiripan dengan Yeremia. Tentu saja tidak adil, dia Ya, dijatuhi tentu saja. hukuman yang seperti itu. Benar, Saudara Yusuf. Oke. Pasal 39 berbicara tentang kemantapan firman Tuhan ketika firman Tuhan yang diucapkan hambanya Yeremia digenapi dan Yerusalem jatuh dan anak-anak Sedekia dibantai. Tapi Tuhan menundukkan hati Raja Babel mengenai urusannya dengan Yeremia. Ingatkan kami akan hal ini. Hal ini jelas di bagian mulai dari ayat 11 bahwa Nebukadnezar memperlakukan Yeremia dengan perlakuan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan para pejabat Israel, orang-orang kepada para nabi mereka Yeremia. Oke, seperti apa perlakuan tersebut? Perlakuan yang baik adalah bahwa dia memberikan kebebasan, baik untuk pergi ke pembuangan atau untuk tetap di tanah. Jadi Yeremia memutuskan untuk tetap di tanah, dan dia mempercayakannya kepada Gedalia anak Ahikam. Dia tidak memberinya situasi tertentu. Dia tidak memberinya Benar, Saudara situasi Yusuf. tertentu. Oke. Tuhan memberkati Anda, terima kasih dan terima kasih Saudara Yusuf. Tuhan berkati. Pemirsa yang terhormat, kita pelajari di episode hari ini khususnya tentang pasal 39, tentang kebenaran Tuhan, tentang otoritas Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Tuhan mengingat setiap pekerjaan baik yang kamu lakukan dengan hati yang murni di hadapannya. Allah menyimpan pahala bagi Ebed-Melek orang Ethiopia itu karena kesetiaannya. Dan Tuhan pasti akan menyimpan upahmu jika Anda setia di hadapannya dan kamu mencari kepuasannya dan kemuliaannya. Sampai jumpa di episode berikutnya, semoga Tuhan menyertai-mu.
الحبيب في ضيقي لسلام وفي رحبي سلام لي سلام أن سيدي قريب مهما كانت تجربتي لا تحيد عيني عن يسوع يثبتن قدمي كذا وقلبي لن يروح تحيط بذراع القدير والنصير يبعد كل شر فيه فدا كثير وإن أحاطت الغيوم لن يتركني منقذي إليه آتي بالهموم وهو يسد حاجتي أنام في أمان أدخل في حنان أعلي تسبيحاتي أماجد الإله سلام 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 عندي سلام في المسيح سلام 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 عندي سلام في المسيح في قلبي لي سلام وفي فكري سلام لي سلام نبعه شخص الحبيب في ضيقي لي سلام وفي رحبي سلام لي سلام أن سيدي قريب Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.